ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti kajian subuh. Mudah-mudahan hal sederhana yang kita lakukan, yang kita rutinkan merupakan amalan yang Allah cintai, ahabbul a'mal ilallah, karena kita merutinkannya ya, adwa muhawa in qalla, merutinkannya walaupun hanya sebentar, walaupun hal sederhana yang kita bahas di setiap paginya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah berkah usia kita, berkah ilmu kita, dan mudah-mudahan yang terpenting Allah memberikan hidayatut taufik kepada kita semua, dimampuhkan untuk mengamalkan berbagai materi yang kita bahas, satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu ini menjadi wasilah dimudahkan, dibukakan pintu-pintu surganya Allah, dan kita niatkan bahwa kita menghidupkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dalam rangka menolong agama Allah. Intan surullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan hati-hati kita semua ya. Mudah-mudahan niat kita lillah untuk menghidupkan Al-Quran, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita termasuk pada jajaran atau barisan Ansarullah, penolong agama Allah. Dan tadi sebagaimana janji Allah, barang siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita semua, dan Allah akan meneguhkan kita semua untuk terus-menerus berjuang dalam barisan jajaran agama Allah. Dan untuk hari ini, hal sederhana yang akan kita bahas adalah mengenai syafaat. Kenapa masalah syafaat ya harus kita ketahui? Karena syafaat ini adalah termasuk cabang iman ya, bahwa ini juga bagian dari cabang iman ya kepada hari akhir, yang merupakan rukun iman, bahwa masalah syafaat ini adalah bagian dari al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, dan ini merupakan salah satu rukun iman. Kemudian dengan mempelajari syafaat, mudah-mudahan menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah, menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan syafaat ya. Juga dengan mengenal syafaat ini, kita akan mengenal betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya, betapa kasih sayang Rasulullah ya kepada umatnya, dan juga banyak juga penyimpangan dalam masalah syafaat ini ya, sehingga banyak juga yang terjerumus manusia ke dalam kemusyrikan. Nah, di sini para ulama ya membahas terkait syafaat ini. Tujuannya tadi ya seperti itu, bahwa langsung saja kita buka ya, kita kupas buku tentang syafaat ini. Kita akan sama-sama mempelajarinya, membahasnya. Nah, ini tentang syafaat ya. Kita awali dari apa itu syafaat gitu ya, definisi syafaat itu seperti apa. Nah, di sini definisi syafaat ya sudah diketengahkan di dalam buku ini, buku karangan Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar ya, bahwa definisi syafaat itu adalah, syafaat itu kalau secara lugawi, secara bahasa, syafaat itu adalah genap ya,
Kalau al-witri itu ganjil, kalau asy-syaf'u itu genap. Wasyaf'i wal watar, wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i itu genap, wal watar itu ganjil. Kalau witir itu artinya ganjil, kalau syafaat itu artinya genap. Pokoknya lawan kata dari ganjil. Nah, disebut seperti itu karena yang awalnya ganjil ya, ketika bergabung dengan pemilik hajatnya maka menjadi genap. Tapi secara istilah di sini syafaat itu adalah bagaimana memintakan untuk orang lain supaya mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat. Jadi dengan adanya syafaat itu bisa menghilangkan mudarat. Nah, jadi seperti itu secara bahasa dan istilah. Kalau secara bahasa syafaat itu artinya genap, kalau secara istilah syafaat itu adalah memintakan untuk orang lain supaya mendapatkan manfaat. Jadi memintakannya supaya dapat manfaat, supaya dapat surga misalnya ya, atau memintakan untuk orang lain supaya terhindar dari mudarat. Ini adalah definisi syafaat. Nah, contohnya ya, untuk mendapatkan syafaat Nabi ya kepada penduduk surga supaya cepat-cepat bisa memasukinya misalnya, kemudian menolak mudarat, ini juga syafaat Nabi bagi orang yang sebetulnya dia harusnya masuk neraka gitu, tetapi dengan syafaat Nabi supaya tidak memasuki neraka itu gimana. Jadi intinya tujuan dari syafaat ini adalah untuk memuliakan pemberi syafaat dan juga untuk memberikan manfaat kepada yang diberi syafaat. Nah, kita langsung saja lihat dalil-dalilnya ya, dalil mengenai syafaat ini. Kita lihat dalil-dalil mengenai syafaat. Yang pertama tentu saja rujukan kita dari Al-Quran, bahwa ayat yang membahas tentang syafaat yang pertama adalah surah Toha ya, ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa ada yang mau membacakan dengan terjemahnya nih? Surah Toha ayat 109, dalil tentang adanya syafaat. Silahkan. Pada lagi sambil itu ya. Baiklah, saya akan langsung bacakan saja. Yauma idzin, pada hari itu, la tanfa'us syafa'ah, bahwa tidak berguna syafaat itu ya. Jadi yauma idzin, pada hari kiamat, la tanfa'us syafa'ah, bahwa tidak berguna syafaat itu illa kecuali man adzina lahur rahman, bahwa orang yang adzina lahu, telah memberikan izin kepadanya ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, wa radiyalahu qaula, dan dia yang meridhoi qaula, perkataannya. Ini adalah dalil bahwa syafaat itu akan diberikan oleh Allah ya, kepada Allah yang memberikan izin gitu, dan Allah yang memberikan ridho kepadanya. Kemudian dalilnya dari setelah Quran tentu saja kita merujuk pada hadis bahwa tentang syafaat ini banyak ya, sebetulnya banyak sekali hadis tentang syafaat. Banyak juga yang derajatnya mutawatir ya, mutawatir misalnya boleh dilihat dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah ya. Nah, tetapi di sini yang dikutip hanya satu saja dari hadis, diantaranya hadis atau dalil tentang adanya syafaat itu hadis riwayat Bukhari ya, riwayat Bukhari yaitu nomor 6570, bahwa dalam hadis ini disampaikan as'adun nas, orang yang paling bahagia, as'adun nas, orang yang paling berbahagia, bisyafaati, memperoleh syafaatku, kata Rasulullah ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu ikhlas dari lubuk hatinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan hati kita senantiasa terpaut ya dengan kalimah la ilaha illallah ini ya, karena
Di sini disampaikan bahwa as'adun nas, orang yang paling berbahagia itu bisyafaati, dengan syafaatku, kata Nabi Muhammad, yaumal qiyamah, di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, secara ikhlas, min qalbihi, dari lubuk hatinya. Nah, perbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati kita ya, senantiasa dalam setiap nafas kita, dalam setiap kesempatan. Jika kita ingat, itu perbanyak kalimat la ilaha illallah, supaya kita termasuk orang yang dimudahkan ya oleh Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil ijma'nya ya, dalil ijma', kesepakatan para ulama, ada nggak sih terkait ijma' ulama terkait masalah syafaat ini ya, bahwa berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, para ulama sudah bersepakat mengimani syafaat gitu ya. Bahkan syafaat ini para ulama menjadikan salah satu pokok akidah. Nah, karena di sini ya, misalnya disampaikan syafaat itu adalah hak gitu, sesuatu yang benar adanya gitu, diimani oleh seluruh ahlu sunnah wal jamaah ya, sebagaimana para sahabat, mereka tabi'ut tabi'in ya, mengimani terkait syafaat ini. Jadi ijma ini ya disampaikan, jadi tidak ada satu kitab pun yang dibahas oleh ahlu akidahnya yang ahlu sunnah wal jamaah tentunya ya, yang ditulis para ulama salaf, pasti ada membahas tentang syafaat. Nah, berarti syafaat itu adalah hak benar adanya gitu ya. Maka di sini misalnya sahabat Anas bin Malik menyampaikan, barang siapa yang mendustakan syafaat, maka dia tidak mendapatkan bagian dari syafaat itu gitu. Barang siapa yang tidak percaya gitu ya, atau mendustakan terkait adanya syafaat, maka dia tidak mendapatkan bagian dari syafaat itu. Itu jadi kan banyak juga golongan yang nggak percaya dengan adanya syafaat ya, ahlul bidah wad dolal, kelompok ahli bidah dan kelompok sesat itu, mereka tidak mempercayai adanya syafaat gitu. Nah, kemudian kita lihat syarat-syaratnya ya. Syarat syafaat itu tentu saja syafaat itu juga punya dua syarat yang harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak akan terwujud syafaat itu gitu. Tentu saja yang pertama adalah syaratnya bahwa syafaat itu tentunya harus seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang pertama ya, syafaat itu akan terwujud syaratnya jika ada izin dari Allah kepada pemberi syafaat. Nah, di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 255 ya. Man dzalladzi yashfa'. Jadi tidak ada yang bisa memberi syafaat indahu, di sisi Allah, illa, kecuali biiznih, kecuali dengan izin Allah gitu. Jadi man dzalladzi yashfa' indahu, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa biiznih, kecuali dengan izin dari Allah. Nah, jadi nanti kan malaikat juga bisa memberikan syafaat, Nabi Muhammad tentu saja ya bisa memberikan syafaat, syuhada gitu ya, orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat gitu ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa memberikan syafaat. Yang kedua adalah syarat syafaat itu ridho gitu ya, ridho Allah terhadap orang yang memberi syafaat, dan tentu saja ridho Allah terhadap yang diberi syafaat. Nah, ini diantaranya ahli tauhid ya, yang betul-betul imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yang betul-betul melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ya. Nah, ini tentu yang akan mendapatkan syafaat. Itu dalam surah Toha ayat 109. Nah, ini dalam surah Toha digambarkan ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Yauma idzin, pada hari itu la tanfa'us syafa'ah. Syafaat itu tidak berguna gitu. Illa kecuali man adzina lahur rahman, kecuali yang memberikan izin. Siapa? Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Wa radiyalahu aula, dan dia meridhoi perkataannya gitu. Ini ya, jadi tentu saja harus ada ridha Allah ya, baik itu kepada yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat. Dalil yang lainnya bahwa ridha Allah, wala yashfa'un, bahwa mereka tidak bisa memberi syafaat gitu ya, illa kecuali liman irtada, kepada orang yang Allah ridhai gitu ya, yang Allah ridhai gitu, bahwa tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang irtada, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa dan Allah ya tidak ridho kecuali syafaat itu diberikan kepada ahli tauhid. Nah, ahli tauhid gitu, yang mentauhidkan Allah gitu. Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari ya, ini tadi sudah dibahas bahwa Allah itu tidak akan ridho memberikan syafaat kecuali kepada ahli tauhid. Sebagaimana dalam hadis Bukhari tadi yang sama 6570, as'adun nas, orang yang paling berbahagia, bisyafaati, dengan memperoleh syafaatku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas, min qalbihi, dari lubuk hatinya. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa dalam hadis ini terdapat rahasia pentingnya tauhid. Karena syafaat itu hanya diperoleh dengan memurnikan tauhid gitu ya. Pokoknya kalau menurut Ibnu Qayyim, barang siapa yang sempurna tauhidnya, maka berhak mendapatkan syafaat. Bukan orang musyrik seperti yang dilakukan oleh mayoritas orang ya, banyak yang terjebak pada kemusyrikan. Nah, kemudian terkait syafaat ini ada macam-macam ya, syafaat itu ada macam-macam. Nah, kita akan mengenal macam-macam syafaat. Jadi syafaat itu ada dua macam, ada syafaat yang ditetapkan. Nah, Allah menyampaikan ya dalam Al-Quran bahwa menetapkan syafaat itu setelah mendapatkan izin dan ridho Allah. Tadi yang dalam diantaranya dikuatkan dalam surah An-Najm ya, An-Najm ayat 26, wa kam mim malakin, berapa banyak malaikat, fis samawat, malaikat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, bahwa syafaat mereka sedikit pun tidak berguna gitu, illa kecuali mim ba'di, setelah ayyadzanallah, Allah mengizinkan, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki, wa yarda, dan yang Allah ridhai. Jadi di sini ya bahwa dalam surah An-Najm itu bahwa berapa banyaknya malaikat di langit, bahwa syafaat mereka itu nggak akan berguna kecuali tentu saja setelah Allah izinkan ya, siapa yang dikehendaki untuk diberikan syafaat dan siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini macam-macam syafaat, ada juga syafaat yang ditiadakan gitu. Nah, dalam ayat lain Allah meniadakan syafaat karena itu bahwa ada syafaat batil gitu ya, syafaat syirik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Mudaththir ya. Dalam surah Al-Mudaththir ini, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, bahwa tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat gitu. Nah, ini dalam surah Al-Mudaththir ya, ayat 48, bahwa fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Nah, Ibnu Qayyim ya menyampaikan bahwa apa sih maksudnya? Maksud dari surah Al-Mudaththir ini, syafaat yang ditiadakan itu adalah syafaat yang dibatalkan adalah syafaat syirik gitu ya. Karena tidak ada sekutu bagi Allah. Adapun syafaat yang ditetapkan adalah
syafaat hamba yang tidak dapat memberi syafaat dan tidak maju di hadapan Allah sehingga dia mengizinkannya, sampai menyatakan bahwa Allah itu menyampaikan berilah syafaat kepada fulan. Oleh karenanya orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi nanti pada hari kiamat tadi ya sudah disampaikan bahwa ahli tauhid yang betul-betul memurnikan tauhid ya kepada Allah dan membersihkan dari noda-noda kemusyrikan. Jadi jangan sampai yang dibatalkan itu adalah syafaat syirik gitu ya. Nah, kemudian kita mengenal syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita disunahkan ya setelah wudhu, misalkan bacaan setelah wudhu itu juga, kemudian setelah azan juga ya, ketika kita menjawab adzan itu adalah wasilah kita akan memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat Nabi Muhammad juga terbagi dua macam gitu ya. Syafaat Nabi terbagi menjadi dua macam. Ada syafaat yang beliau yang khusus untuk diri Rasul sendiri gitu ya, syafaat beliau gitu. Yang kedua adalah syafaat umum. Syafaat umum baik untuk diri beliau, untuk yang lain, untuk para nabi, untuk para sholihin gitu ya. Ini secara terperincinya di sini dibahas bahwa syafaat khusus ini syafaat yang khusus untuk nabi gitu ya. Misalnya syafaatul uzma, kita sering mendengar syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar, yaitu syafaat beliau kepada manusia ya, dari dahsyatnya hari kiamat ya, misalnya supaya disegerakan hisab di pengadilan Allah ya. Kan manusia sudah, mereka meminta kan kepada Nabi Adam, minta syafaat kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, namun mereka semua uzur, tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau memohon syafaat kepada Allah dan dikabulkan. Ini nanti di yaumil kiamah ya, ada syafaatul uzma, syafaat yang begitu besar yang nabi lain tidak bisa memberikannya kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nah ini syafaat beliau terhadap penduduk surga untuk masuk surga setelah selesai dihisab. Ini hadis dari Anas bin Malik ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ati gitu ya, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga. Aku mendatangi, kata Rasulullah, ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fastaftihu fastaftihu, kemudian aku ya minta dibukakan, masuk ke pintu surga di hari kiamat. Fastaftihu, kemudian aku minta dibukakan. Fayaqulul khazin, maka malaikat penjaga surga ya, khazin penjaga surga menyampaikan, man anta, nah siapa kamu? Fa'aqulu Muhammadun, maka aku jawab Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka, kemudian kata malaikat tadi penjaga surga ya, khazin tadi menyampaikan bahwa bika, untukmu ya, umirtu, aku diperintah, la aftahu, untuk tidak membukakan pintu ya, li ahadin, kepada siapapun, qoblaka, sebelum kamu masuk gitu. Jadi udah tepat ketika dibukakan oleh malaikat, karena yang harus pertama masuk surga itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada syafaat untuk meringankan siksaan kepada paman tercintanya ya, Abu Thalib. Di sini dalam hadisnya dari Abbas bin Abdul Muthalib, bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi ya, bahwa Abbas itu pernah nanya kepada Nabi itu ya. Kemudian bertanyanya begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nafa'ta, apakah engkau memberikan manfaat Abu Thalib kepada pamanmu Abu Thalib, bisyai'in, dengan sesuatu,
fa innahu kana yahutuka, karena dia yang sudah melindungimu gitu. Wa yaghdabu laka, bahwa Abu Thalib ya bisa marah untuk menjagamu gitu. Jadi apakah engkau bisa memberi manfaat, kata Abbas ya, kepada pamanmu sendiri ya dengan sesuatu ya, karena ketika belum meninggal ya, paman Nabi itu kan melindungi Nabi, bisa marah kepada orang-orang kafir itu untuk menjaga Nabi. Kemudian qala, Nabi menjawab, "Na'am, iya," gitu. "Huwa fil dahin minnar." Itu atas syafaat Nabi, bahwa iya, pamanku berada di muka neraka gitu. Jadi di muka neraka itu berarti di depannya gitu ya, bukan di bawahnya. Jadi Abu Thalib berkah dari syafaat Nabi, tinggalnya itu di neraka paling depan gitu. Jadi nggak maksudnya panasnya itu tidak seperti panas yang di fidarkil asfal. Naam huwa fi dahin minnar. Dia berada di neraka yang di depan gitu. Laula, kalaulah ya, tidak ada anak, kalaulah tidak ada syafaat dari saya, kata Rasul, lakana fid darkil asfali minan nar. Pasti ya dia akan berada di neraka yang paling dasar. Jadi walaupun berada di muka ya, yang namanya neraka itu ketika memakai sendal saja, itu neraka yang paling ringan itu gambarannya memakai sendal saja langsung otaknya itu mendidih gitu ya. Itu syafaat Nabi kepada paman tercintanya. Kemudian ada syafaat umum. Nah, syafaat umum ini untuk Nabi, juga untuk lainnya dari kalangan para nabi, as-shalihin, orang-orang salih gitu ya. Nah, di sini diantaranya adalah syafaat untuk mengangkat derajat sebagian ahli syurga. Nah, ini ada syafaat dari Rasul untuk mengangkat derajat sebagian ahli syurga. Di antara dalilnya hadis dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi mendoakan Abu Salamah ketika dia meninggal gitu ya. Ini doa Nabi kepada Abu Salamah. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah li Abi Salamah, untuk Abi Salamah, warfa' darajatahu, dan tinggikan derajat untuknya, fil mahdin, bersama orang-orang yang diberi petunjuk, wakhluflu fi aqibihi fil ghabirin, dan berilah penggantinya ya, wakhlufhu, berilah penggantinya, fi aqibihi fil ghabirin, bagi anak-anaknya ya, nanti penggantinya. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah, walahu, dan ampunilah kami, walahu, dan dia gitu ya, ampunilah kami dan dia Abu Salamah, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam, wafsah, dan hapuskanlah, wafsah, dan lapangkanlah, lahu, baginya, fi qabrihi, di kuburannya, wanawwir lahu fihi, dan sinarilah untuknya di dalam kuburnya, luaskan kuburnya, wanawwir ya, sinarilah untuk Abu Salamah kuburannya. Nah, ini adalah syafaatnya karena ada keistimewaan dalam diri Abu Salamah ya. Ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Syafaat untuk memasukkan sebagian kaum mukmin ke surga tanpa hisab. Nah, mudah-mudahan kita semuanya berdoa ya, ingin menjadi golongan ini, masuk surga tanpa dihisab gitu ya. Bahwa Rasulullah mampu memberikan syafaat kepada umatnya supaya masuk surga tanpa dihisab. Dalilnya dari hadis Abu Umamah Al-Bahili, beliau menyampaikan bahwa wa'adani Rabbi, Tuhanku telah menjanjikanku, ayyudkhilal jannah, untuk dimasukkan ke dalam surga, min ummati, dari umatku, sab'aina alfan, ada 70.000, la hisaba alaihim. Jadi ada 70.000 di antara umat Nabi Muhammad ya masuk surga, la hisaba alaihim, tanpa dihisab dulu, wala azaba, tanpa diazab, ma'akulli alfin sab'una alfan, bersama setiap 1.000 ya tambahannya ada 70.000, wasalatu hasayatin min hasayatihi, dan 3 cakupannya gitu ya. Nah, itu berlipat, tidak hanya 70.000. Kemudian ini juga syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar.
Ini bahwa syafaat ini, apakah Nabi juga memberikan syafaat untuk pelaku dosa besar? Nah, syafaat jenis ini adalah syafaat yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, 4 imam mazhab, semuanya ya. Tetapi tentu saja kalau ahlul bid'ah wad dhalal, ahli bid'ah ya, seperti Khawarij, Mu'tazilah misalnya, berbeda lagi mereka. Ini yang diperdebatkan jenis syafaat ini gitu ya, antara Ahlus Sunnah dan versus ahli bid'ah. Nah, mereka menyampaikannya ya, apalagi orang-orang Khawarij ya, mereka berbeda pendapat. Orang-orang Mu'tazilah juga sama gitu ya. Nah, terkait pelaku dosa besar ini yang tidak akan dibahas secara panjang lebar ya, takut pusing juga, waktunya juga tidak panjang. Nah, intinya hadis tentang syafaat untuk pelaku dosa besar, ada hadisnya juga. Kenapa pelaku dosa besar juga insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Hadisnya dari Anas bin Malik, hadis dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, syafaati ya, kata Nabi ya, syafaati, bahwa syafaatku li ahlil kabair, bagi pelaku dosa besar, min ummati, dari umatku. Nah, jadi saking penyayangnya Nabi gitu ya, syafaati li ahlil kabair, bahwa syafaatku pun akan diperoleh untuk para pelaku dosa besar, min ummati, dari umatku gitu ya. Ini kasih sayang Rasulullah kepada umatnya begitu luar biasa. Kemudian syafaat kepada kaum yang diperintahkan untuk dimasukkan ke neraka supaya tidak masuk neraka. Ada juga syafaat ya kepada suatu kaum yang seharusnya dia masuk neraka. Nah, gimana agar tidak masuk neraka gitu. Syafaat juga kepada kaum yang sama, antara kebaikan dan keburukan itu seimbang gitu. Gimana caranya agar masuk surga, itu juga melalui syafaat Nabi. Jadi ada nanti ya, ketika di mizan, ketika ditimbang, kebaikan dan kejelekannya itu seimbang, sehingga itu perlu memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat selain Nabi Muhammad, adakah syafaat selain Nabi Muhammad? Nah, di sini ya ada juga. Nah, jadi harus diketahui bahwa selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, malaikat, rasul, sahabat, syuhada, kekasih Allah gitu ya, para kekasih Allah. Nah, sesuai dengan kedudukannya di hadapan Allah, mereka bisa memberikan syafaat gitu. Banyak hadisnya gitu ya. Dan ini adalah hal yang wajib kita imani gitu ya, kita percayai. Di antara makhluk yang bisa memberikan syafaat selain Nabi Muhammad adalah ini. Para malaikat bisa ngasih syafaat, para nabi ya bisa juga memberikan syafaat, orang-orang mukmin. Nah, kita ya, mudah-mudahan di antara kita di sini ada yang sholih, sholihah, bisa memberikan syafaat ketika nanti di hari kiamat. Di antara kita ada yang kesulitan gitu ya, makanya penting untuk kita bergaul, berkomunitas dengan orang-orang soleh gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari mereka. Nah, di sini dalilnya bahwa para malaikat gitu ya, para nabi, orang-orang mukmin bisa memberikan syafaat, ini dalilnya. Bahwa hadis riwayat Muslim nomor 167 ya sampai 171, fayaqulullah, bahwa Allah berfirman dalam hadis kudusinya ya, fayaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, Allah azza wa jalla berfirman, syafaatil malaikah, para malaikat bisa memberikan syafaat, wa syafa'an nabiyun, para nabi bisa memberikan syafaat, wa syafa'al mu'minun, orang-orang mukmin bisa memberikan syafaat, walam yabqa illa arhamur rahimin, tinggal zat yang maha penyayang. Ini mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari malaikat, dari para nabi, dari orang-orang mukmin, para syuhada juga ya, para syuhada juga. Nah, orang-orang yang mati syahid, hadis dari Abu Darda menyampaikan bahwa yusyafa'us syahid fi sab'ina min ahli baiti, bahwa orang syahid
yusyafa, memberikan syafaat fi sab'ina min ahli baitihi, kepada 70 anggota keluarganya. Jadi ketika ada yang mati syahid, nah itu bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Nah ini karena luar biasa ya, orang yang mati syahid keistimewaannya banyak. Kemudian anak-anak kaum mukminin ya, anak-anaknya, di antara anak-anak bisa juga memberikan syafaat untuk orang tuanya. Nah ini hadis dari Abi Hurairah ya, bahwa mamin muslimaini, tidaklah dua orang tua muslim ya, tidaklah dua orang tua muslim, ayah dan ibunya, yamut, yang ditinggal mati ya, lahuma, yang ditinggal mati oleh siapa? Salah satu aulad, oleh 3 anaknya. Misalnya ada orang tua yang ditinggal anak meninggal ya, mereka kan suka ada yang belum balik tepat tapi anaknya sudah meninggal. Nah itu bisa memberikan syafaat. Jadi mamin muslimaini, tidaklah 2 orang muslim, yamutu, yang ditinggal mati, lahuma, salah satu aulad, yang ditinggal mati oleh 3 anaknya, lam ya belugul hinsa, yang belum balik gitu ya, illa, kecuali, nah ini janji Allah ya, adkhalahumallah, nah memasukkan keduanya ya, wa iyahum, dan kedua anak tadi, bifadli rahmatihi, dengan karunia rahmat dari Allah, al jannah, dimasukkan ke surga. Qala ya, kemudian dikatakan kepada mereka, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah, sini masuk surga gitu ya. Qala, kemudian dia menjawab, fayaqulun, si anak tadi ketika disuruh ya, disuruh oleh malaikat, sini kalian masuk surga. Nah, tetapi anak itu mereka berkata, hatta yaji'a abawana, nanti gitu ya, nanti kami tidak akan masuk surga sampai orang tua kami datang gitu ya. Qala salah samarwat, dikatakan kepada mereka sampai 3 kali. Jadi mereka disuruh masuk surga oleh malaikat udah 3 kali, anak yang meninggal tadi ya, sini masuk surga, enggak, kami akan masuk surga sampai orang tua kami datang. Ini sampai 3 kali. Fayaquluna misla dzalik, kemudian dikatakan kepada mereka ya seperti itu juga sama. Qala, kemudian di sini ya, kata Nabi, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah, masuk surgalah kalian, antum ya, kalian, wa abawakum, dan kedua orang tua kalian. Jadi ini yang ketika diuji oleh Allah ya, anak meninggal belum balik gitu ya, di sini salah su aulad, 3 anak yang belum balik meninggal, maka menjadi syafaat bagi orang tuanya, dimasukkan ke dalam surga. Karena anak yang meninggal belum balik tadi, ketika disuruh masuk surga, ingin menanti kedua orang tuanya. Nah, jangan hanya sampai cita-cita saja ya kita mendapatkan syafaat. Amalan apa yang bisa memberikan syafaat itu? Nah, kita bahas sedikit saja ya. Yang pertama adalah Al-Quran, tentu saja ya. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena dengan membaca Quran itu memberikan syafaat kepada pembacanya ya. Nah, itu sing rajin-rajin baca Quran, karena rajin baca Quran itu akan mendapatkan syafaat Nabi. Saum juga ya. As-siyam wal Quran yashfa'an. Saum dan Quran itu bisa memberikan syafaat lil abdi, bagi hamba. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, nanti siam ya akan berbentuk makhluk, akan berbicara, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana tuhut ta'am, bahwa aku ya, saum, sudah melarang dia untuk makan, wasyahawat gitu ya, mencegah dari syahwat, bin nahar, di siang hari, fasyaf, kemudian dia meminta ya, Quran saum itu akan meminta, fasyafi'ni gitu ya, maka berilah aku syafaat untuknya gitu, fihi ya, untuknya, wa yaqulul Quran, kemudian Quran juga nanti akan berbentuk makhluk dan berbicara, mana tuhun naum bilail, bahwa aku sudah mencegahnya dari tidur di malam hari gitu ya, baca Quran gitu ya, sampai tidurnya berkurang misalnya. Fasyafi'ni, berilah aku syafaat gitu ya, untuknya, fihi, untuknya. Qala, kemudian dikatakan, qala, kemudian mengatakan,
fayusyafa'an. Kemudian keduanya diberikan syafaat untuk pelakunya. Ini subhanallah ya, dengan saum, tetapi tentunya saumnya yang seperti apa gitu ya, saum yang betul-betul sesuai dengan standarnya, kemudian sama gitu ya, kedua-duanya Quran dan saum itu bisa menjadikan seseorang mendapatkan syafaat. Nah kemudian terakhir ya, tanggung ya, kiat menggapai syafaat, bahwa sekalipun syafaat adalah rahmat Allah kepada hambanya yang beriman, setelah mendapatkan izin dari Allah, ada juga sebab siapa saja yang berhak meraih syafaat. Tentunya yang pertama, orang yang mentauhidkan. Ini tadi yang sudah disampaikan ya. As'adun nas, orang yang paling bahagia bisyafaati, memperoleh syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah. Tadi yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang ikhlas dari lubuk hatinya. Bahwa kata Ibnu Taimiyah, syafaat itu sebabnya adalah intinya mentauhidkan, mengesahkan Allah, memurnikan agama Allah, ibadah betul-betul hanya kepada Allah. Semakin seseorang bertauhid, semakin dia berhak mendapatkan syafaat. Nah, tadi ya, membaca Quran, bukan hanya membaca saja, mempelajari, mengamalkan kandungannya. Nah ini ya, kemudian saum, baik itu saum wajib, saum sunnah, ikhlas karena Allah gitu ya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita menggapai syafaat. Kemudian doa anak solih gitu ya, bahwa innallaha, nah ini ada luar biasa ya, doa anak solih juga bisa menjadi syafaat. Hadis dari Abu Hurairah ya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yarfa' ad-darajah, Allah meninggikan derajat lil abdi sholih, bagi hamba sholih, fil jannah, di surga, fayaqulu, kemudian kemudian dia mengatakan, Allah mengatakan, dia ya, ya Robbi, wahai Robku, annali hadhihi, dari mana kedudukanku ini gitu ya. Jadi diangkat derajatnya ya, hamba yang soleh sampai ke heran gitu, wahai Tuhanku, dari mana kedudukan ini gitu. Fayaqulu, kemudian Allah menjawab, bistighfari waladika laka, karena dengan doa ampunan anakmu untukmu gitu. Jadi dimintakan ampun oleh anak-anak kita sehingga ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kemudian yang akan mendapatkan syafaat juga adalah yang tinggal di kota Madinah. Nah ini, man sobaro, barang siapa yang sabar, barang siapa yang bersabar, alal awaiha, untuk menghadapi kesengsaraan gitu ya, wasyiddatiha, kesengsaraan, kuntu lahu syahidan au syafi'an yaumal qiyamah. Nah, barang siapa yang sabar menghadapi kesengsaraannya, maka saya akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya nanti di hari kiamat. Kemudian sholawat kepada Nabi juga ya, harus banyak sholawat. Nah, ini dari An Abdullah bin Amr bin Aus annahu sami'an nabiyya yaqulu idza sami'tum muadzin. Nah, itu jawab, apabila kalian mendengar azan ya, mendengarkan azan, faqulu, maka ucapkan mislama yakul, sebagaimana ucapan dalam azan itu. Kalau Allahu Akbar, baca lagi Allahu Akbar ya. Tsumma shallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku, fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu biha asyran tsumma sallallahu li alwasilah fa innahu manzilah fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Pokoknya kalau ada azan, jawab azan sebagaimana kalau Allahu Akbar ya, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, itu jawabannya. Nah, kemudian barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberikan solawat kepadanya 10 kali. Minta kepada Allah wasilah, karena itu adalah tempat di surga yang tidak layak kecuali untuk seorang hamba dari hamba Allah, yang saya berharap saya yang mendapatkannya. Barang siapa yang memintakan untuk wasilah, niscaya halal syafaat baginya. Jadi menjawab adzan ya, Allahumma rabb hadhihi. Nah itu juga bagian dari cara nanti kita menjawab mendapatkan sholawat. Jadi dalam hadis ini ada 3 sunnah yang sering kita lalaikan ya, kebanyakan manusia, yaitu hanya menjawab azan gitu ya.
sholawat kepada Nabi ya, setelah menjawab kemudian memintakan wasilah untuk Nabi. Nah jadi biasanya banyak yang meremehkan sunah-sunah ini gitu ya. Nah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah taufik untuk menjawab adzan, menjawab itu ya, setelah azan. Nah itu diantaranya wasilah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga nih tanggung sedikit lagi. Nah ini sholat manusia kepada mayit yang bertauhid. Nah tentu saja ya, ma min rajulin muslim, tidak ada seorang muslim yang yamut, yang meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang, la yusyrikun nabillahi syai'a, dan selama hidupnya dia tidak pernah musyrik kepada Allah, illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali mereka akan memberikan syafaat kepadanya, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada mereka. Jadi yang disolatkan ya, jenazah yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka akan memperoleh syafaat. Nah sehingga ini hanya sekilas-sekilas saja. Yang menjadi penghalang kita tidak bisa memperoleh syafaat itu adalah kemusyrikan gitu ya, dosa yang paling besar, pemimpin yang zalim ya, kemudian berlebih-lebihan dalam masalah agama, bahwa sultan dalum ghasyum wa akhar ghalin fiddin mariq minhu. Jadi pemimpin zalim dan penipu juga orang-orang yang berlebihan dalam agama. Nah ini juga tidak akan memperoleh syafaat. Suka melaknat juga ya, innal la'anin, sesungguhnya para pelaknat, la yakununa syuhada, tidak akan mendapatkan saksi, wala syufa'a, tidak akan memperoleh syafaat hari kiamat. Nah ini jangan sampai ya. Golongan manusia dalam menyikapi syafaat ini ada 3 kelompok ya. Golongan yang mengingkari syafaat, tidak mempercayai adanya syafaat, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Kaum Khawarij dan Mu'tazilah, mereka berpendapat bahwa orang yang berhak masuk neraka itu ya maka pasti akan masuk gitu, nggak mungkin keluar lagi gitu. Kemudian golongan yang berlebih-lebihan dalam syafaat, yaitu kaum kuburiyun, isinya memuja kuburan gitu ya, ahli khurafat, kepada penghuni kubur ya, meminta syafaat, menyembelih untuknya gitu ya, ini juga musyrik. Kemudian golongan yang tengah-tengah saja, ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak mengingkari adanya syafaat secara mutlak sebagaimana kaum Khawarij dan Mu'tazilah, dan juga tidak berlebih-lebihan sebagaimana kuburiyun dan ahli khurafat. Nah ini kita mudah-mudahan termasuk yang khairul umur awsatuha gitu ya. Nah ini kelompok menyimpang nanti adalah Khawarij, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Nah ini mungkin hanya itu saja ya. Untuk hari ini kita sudah mengenal itu apa itu syafaat, kemudian bagaimana cara memperoleh syafaat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dimudahkan melakukan amalan-amalan soleh yang bisa menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat, baik itu syafaat dari Nabi Muhammad SAW maupun dari yang lain. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jazak kepada Bunda Dr. Fenty yang telah menyampaikan materinya tentang syafaat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan nantinya bisa mendapatkan syafaat itu. Bunda-bunda dan juga Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri taklim kita pada pagi ini dengan bersama-sama menghafalkan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari saya banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Fenty.